Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah Sorori. Di video kali ini aku mau bahas jurusan-jurusan ataupun program studi di sekolah penerbangan. Biasanya nih, kita tuh kalau memilih jurusan di dunia penerbangan, apalagi untuk kita yang awam nih, tahu tentang apa aja sih jurusan di sekolah penerbangan, biasanya kita cap-cip-cup aja kan, kita milih-milih aja yang mana yang cocok untuk kita, tapi sebenarnya kita nggak tahu jurusan apa yang kita pilih. Terus kita juga nggak tahu kita nantinya jadi apa kalau setelah lulus. Jadi kita kayak cap-cip-cup aja sesuai dengan feeling. Menurut aku itu salah banget sih. Karena sebenarnya sebelum kita masuk di sekolah penerbangan, kita tuh sebenarnya harus banget nih tahu jurusan apa yang akan kita ambil, terus prospek kerjanya tuh gimana, nantinya kita kerja sebagai apa, apakah sesuai dengan fashion kita, apakah sesuai dengan minat kita, apa enggak. Dan juga beberapa orang ada yang nggak tahu bahwa kalau kita mau masuk ini, kita masuk di sekolah penerbangan mana. Karena sebenarnya sekolah penerbangan di bawah BPSDM itu ada berbagai di daerah, dan jurusannya pun ada yang bermacam-macam. Jadi kayak yang di sini ada, di sini nggak ada. Jadi kalian harus tahu nih, jurusan ini tuh adanya di sekolah mana, terus di daerah mana. Jadi sebelum kita memilih nih program studi apa yang akan kita ambil, kita harus wajib tahu bahwa program studi itu cocok untuk kita apa enggak. Pertama-tama aku mau ngasih tahu ke kalian dulu nih, ada beberapa sekolah penerbangan di bawah BPSDM. Yang pertama adalah Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Ini tuh lokasinya di Curug. Yang kedua adalah Politeknik Penerbangan Surabaya. Lokasinya di Surabaya. Politeknik Penerbangan Medan, lokasinya di Medan. Politeknik Penerbangan Makassar, lokasinya di Makassar. Politeknik Penerbangan Jayapura, lokasinya di Jayapura. Nah, untuk kalian yang berada di timur nih, ini cocok banget sih yang Politeknik Penerbangan Jayapura, biar gak jauh-jauh lagi kan sekolahnya udah ada di sebelah timur sana. Ada juga Politeknik Penerbangan Palembang. Nah, Jayapura Palembang ujung pukul ujung nih. Dan yang terakhir adalah Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi. Nah, ini tuh khusus pilot. Nah, untuk kalian yang mau mendaftar pilot, itu lokasinya di Banyuwangi. Langsung aja ya kita ke jurusannya. Untuk kalian yang kelas 12 nih, mungkin masih bingung nih untuk menelaah atau mengira-ngira nantinya aku jadi apa, nanti aku mau lanjut di mana ya, aku mau ambil jurusan apa ya, apakah nanti aku kerjanya ini, kerjanya itu. Jangan bingung-bingung lagi, kalian tinggal nonton video ini. Untuk kalian yang mau ikut nih di dunia penerbangan, di sini akan aku bahas semua jurusan-jurusan di sekolah penerbangan di bawah BPSDM. Yang pertama adalah jurusan penerbang. Nah, jurusan penerbang ini tuh sangat cocok untuk kalian yang mau menjadi seorang pilot. Nah, sekolah penerbang ini tuh ada di dua daerah, yaitu di Politeknik Penerbang Indonesia Curug dan juga di API Banyuwangi. Dua sekolah ini tuh menyediakan jurusan penerbang. Jurusan penerbang ini tuh basicnya IPA ya teman-teman, bukan IPS. Tapi kalau misalnya mungkin sekolah-sekolah yang swasta, untuk penerbang swasta itu bisa dari segala jurusan, yang penting lulus seleksi. Tapi khusus yang di bawah BPSDM ini, yang Politeknik Penerbangan Indonesia sama yang API Banyuwangi itu wajib IPA. Mengenai prospek kerja dari si pilot ini tuh nantinya jadi pilot ya, tentunya udah pasti. Kalau misalnya kita ambil jurusan penerbang, itu nantinya jadi pilot di airline seperti Wings, Lion, Batik Air, Garuda. Pokoknya semua airline itu adalah prospek kerja untuk si penerbang ini. Ya pastinya di airline lah, yang pastinya di pesawat, karena dia kan pilot nih. Nggak mungkin juga ya kan dia sekolah pilot terus jadi masinis, karena masinis itu ada sekolahnya sendiri. Di sini aku hanya bahas kulit-kulitnya aja ya, karena untuk pembahasan lebih jelasnya ataupun lebih mendalamnya tentang program studinya itu nanti aku bikin di video yang berbeda, karena memang agak panjang sih untuk mendalami jurusan-jurusan itu. Di sini aku hanya menjelaskan kulit-kulitnya aja biar ada bayangan untuk kalian. Kalian tuh mau jadi apa nantinya, kalian tuh mau pilih jurusan apa nantinya. Yang kedua adalah program studi MTU ataupun Manajemen Transportasi Udara. Nah, ini tuh jurusan yang sangat cocok untuk teman-teman yang mau bergabung menjadi bagian dari manajemen penerbangan. Untuk program studi ini tuh bisa menyerap dari SMA, MA, SMK, IPA, IPS maupun teknik. Untuk jurusan ini nih, untuk jurusan MTU, untuk sementara ini hanya ada di Politeknik Penerbangan Surabaya. Jadi
untuk kalian yang mau mendaftar MTU, kalian bisa daftar di Politeknik Penerbangan Surabaya. Terus prospek kerja MTU ini bagaimana? Nah, MTU ini tuh bekerja di segala manajemen keudaraan, terutama bekerja di manajemen maskapai. Dia tuh yang mengatur jadwal rencana penerbangan dan rencana perjalanan pesawat. Atau MTU bisa juga di perusahaan Angkasa Pura I dan perusahaan Angkasa Pura II. Jadi bagian dari personil AMC. Mengenai AMC nanti aku juga bahas di video yang berbeda. Yang ketiga adalah program studi lalu lintas udara ataupun ATC, Air Traffic Controller. Entering runway 30, the below is 1 Bravo departure and clear for take. Nah, jurusan Air Traffic Controller ini ataupun LLU ini tuh menerima jurusan IPA. Untuk kalian yang mungkin tertarik dengan dunia controller nih, ini tuh cocok banget LLU ini. Jadi ATC itu yang mengontrol penerbangan. Tugas ATC itu berbicara dengan pilot. Contoh, si ATC ini tuh mengarahkan pilot bahwa ada traffic di sini, dia akan ketemu dengan pesawat satunya. Terus dia juga yang mengarahkan bahwa udah bisa terbang ataupun udah bisa turun ataupun landing. Intinya ATC ini tuh yang mengatur semua pergerakan lalu lintas udara. Jadi ATC ini tuh selalu komunikasi dengan pilot nih, memberitahukan pilot bahwa di sini tuh jalur yang tepat untuk si pilot menerbangkan pesawatnya. Terus apakah si pilot ini udah bisa landing, apakah nggak ada hambatan di bawah, ataupun apakah si pesawatnya ini udah bisa terbang, nggak ada hambatan di atas. Itu semua yang ngatur adalah ATC ataupun Air Traffic Controller. Untuk yang nanya nih, Kak, kerjanya di mana? Nah, kerja si ATC ini tuh nantinya dia di perusahaan BUMN, Airnav Indonesia, itu lokasinya di atas tower. Nah, kalau kalian mendarat nih di bandara, kalian pasti melihat ada tower kan? Nah, ATC itu tempatnya di situ. Dia tuh tugasnya mengontrol pesawat mau terbang, mau landing, ataupun sedang terbang. Itu tuh tugas si ATC. Untuk sekolah yang membuka jurusan ATC ini, semuanya tuh membuka, kecuali API Banyuwangi, karena API Banyuwangi itu emang khusus penerbang. Ini tuh ada di PPI Curug, ada di Politeknik Penerbangan Makassar, Medan, Surabaya, Jayapura. Itu tuh semua ada jurusan ATC-nya, karena memang sekeren itu sih ATC dan seberat itu tanggung jawab ATC sebenarnya, karena dia bertanggung jawab atas keselamatan pesawat tersebut. Selanjutnya adalah program studi teknik navigasi udara. Nah, untuk kalian yang mungkin jago di bagian teknik ataupun mengotak-atik nih peralatan elektronika, kalian tuh cocok banget sama jurusan satu ini. Mulai dari pelajaran dasar elektronika, kalian tuh bisa dapetin nantinya di program studi ini. Program studi TNU ini tuh dia menerima lulusan dari SMA, MA, ataupun SMK, jurusan IPA maupun teknik. Video Kak. Maki. Dek, Pak. Yang nggak putri pula ada? Bapak Pak Oni. Hah? Bapak Pak Oni. Mari. Lokasi program studi ini tuh ada di Curug, Medan, Surabaya maupun Makassar. Nah, untuk pekerjaan TNU ini tuh biasanya diserap oleh Airnav Indonesia, perusahaan Angkasa Pura I dan perusahaan Angkasa Pura II, serta personel PNS di Kementerian Perhubungan. Selanjutnya ada program studi Teknik Listrik Bandara ataupun TLB. Nah, segala urusan listrik yang ada di bandara ini tuh ditangani langsung oleh alumni Teknik Listrik Bandara. Mengenai genset, sumber listrik, segala peralatan di bandara, serta kondisi approach light, semuanya tuh ditangani oleh teknik listrik bandara apabila terjadi masalah. Nah, kalau kalian pernah landing di pesawat ataupun kalian pernah tiba pada saat malam, itu kalian lihat lampu-lampu kan di landasan itu agar si pilot tuh tahu bahwa tempat landingnya tuh di sana. Jadi yang lampu-lampu itu yang urus semua TLB ataupun teknik listrik bandara. Teknik listrik bandara ini tuh menerima lulusan dari SMA, MA, dan SMK, IPA, dan teknik. Nah, jurusan ini tuh terbuka di Curug, Makassar, Surabaya, Medan, dan Jayapura. Nah, TLB ini tuh biasanya diserap oleh Airnav Indonesia, Angkasa Pura I, dan Angkasa Pura II. Tapi TLB ini tuh banyak banget dibutuhin ataupun bisa bekerja di mana saja, yang penting ada jurusan listriknya. Seperti PLN. Nah, TLB ini tuh bisa juga mendaftar di PLN, karena memang jurusan kelistrikan itu dia tuh umum, jadi prospek kerja untuk TLB ini tuh lebih besar. Selanjutnya adalah Prodi Teknik Pesawat Udara ataupun TPU. Jurusan ini tuh cocok banget untuk kalian yang mau menjadi teknisi pesawat. Program studi ini tuh menerima lulusan dari SMA, MA, dan SMK, itu jurusan IPA dan teknik.
Nah, program studi ini tuh dibuka di Curug, Makassar, Medan, dan Politeknik Penerbangan Surabaya. Program studi ini tuh biasanya bekerjanya di airline, ya, seperti Sriwijaya, Lion, Batik, dan lain-lainnya. Pokoknya ini tuh bekerja di airlines. Nah, kalau kalian perhatiin, kalau kalian naik pesawat, itu biasanya pas mendarat, itu biasanya ada yang make earphone gitu, itu namanya teknisi. Jadi dia tuh bertugas memastikan bahwa semua peralatan teknik ataupun semua mesin pesawat itu dalam keadaan baik-baik saja. Jadi tanpa persetujuan dari teknisi bahwa pesawatnya tuh udah baik, itu pesawat nggak akan terbang. Harus ada persetujuan dari teknisi dulu bahwa habis setelah pengecekan nih, pesawatnya dalam kondisi baik-baik saja. Jadi ketika pesawat kecelakaan pun, itu teknisi itu ada sangkut pautnya dengan pertanggungjawabannya, karena memang yang mengecek semua mesin itu adalah teknisi pesawat udara ini. Selanjutnya ada program studi KP ataupun komunikasi penerbangan. Nah, ini program studi aku pribadi. Program studi ini tuh menerima dari jurusan SMA ataupun SLTA. Dan jurusan ini tuh hanya ada di Politeknik Penerbangan Surabaya. Sebenarnya aku tuh pendidikannya di Makassar. Ada 2 course, itu pendidikannya di Makassar. Tetapi tetap ijazah aku tuh dari Politeknik Penerbangan Surabaya. Padahal aku pendidikannya di Makassar. Dulu tuh masih ada di Curug sampai KP 11 kayaknya. Tapi sekarang udah nggak ada. Dan ini tuh sekarang hanya ada di Surabaya saja. KP ini tuh hampir mirip dengan ATC ataupun controller, cuman bagian wilayahnya aja yang berbeda. Nah, kalau untuk membahas KP ini tuh agak panjang dan agak ribet ya untuk membedakan antara KP dengan LLU. Intinya KP ini tuh dia di tower pada saat di bandara-bandara daerah, seperti di bawah Makassar nih ada Palopo, ada Bone, pokoknya daerah-daerah yang bandaranya tuh nggak terlalu besar. Untuk KP yang di bandara-bandara besar seperti Bali, Makassar, Jakarta, itu kan bandara-bandara inti 3 ini. Nah, itu KP bertugas untuk mengurus flight plan ataupun rencana penerbangan. Dia juga bertugas untuk mengontrol pesawat yang ada di wilayah ketinggian khusus KP nih. Intinya LLU dan KP ini tuh sama-sama ngontrol, sama-sama di kerjanya di tower, sama-sama mengontrol pesawat, sama-sama berbicara dengan pesawat, sama-sama berbicara dengan si pilot. Cuman bedanya tuh ada wilayah ketinggian ataupun ada wilayah masing-masing. Dan ini tuh pembahasannya agak ribet ya. Intinya si KP ini tuh juga controller. Untuk kalian yang mau masuk controller, kalian bisa dapetin si KP ini. Dan jujur tuh aku dulu ngambil KP tuh nggak tahu KP ini apa. Aku ambil aja, tapi alhamdulillah ternyata cocok. Nah, selanjutnya adalah program studi TBL ataupun teknik bangunan landasan. Seperti dengan namanya nih, jadi prodi ini tuh mendidik lulusannya untuk paham, handal dalam melakukan pemeliharaan, perbaikan dan pengawasan pembangunan di area ground di sisi udara, seperti area runway, area taxiway, dan area apron. Nah, di kelas TPL ini tuh dia mempelajari berbagai arti batas dan seluruh regulasi terkait dengan bangunan landasan. Itu cocok banget untuk kalian yang mungkin seperti teknik sipil itu, yang kayak arsitek-arsitek gitu, cuman ini tuh membangun landasan pesawat terbang. Jadi kayak cocok banget sih untuk kalian yang suka menggambar-gambar, menghitung-hitung, terus seperti arsitek gitulah. Prodi ini tuh menerima lulusan dari SMA, MA, maupun SMK jurusan IPA dan teknik. Jurusan ini tuh terbuka hanya di 2 sekolah, yaitu Politeknik Penerbangan Indonesia Curug dan Politeknik Penerbangan Surabaya. Biasanya program studi ini tuh bekerja di perusahaan BUMN Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Program studi selanjutnya itu adalah PKP ataupun Pertolongan Pertama Kecelakaan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin dari dulu nih punya cita-cita menjadi seorang pemadam kebakaran, nah program studi ini tuh sangat cocok. Program studi itu menerima lulusan dari SLTA, itu IPA dan teknik. Program studi ini tuh hanya ada di 2 sekolah, yaitu PPI Curug dan Politeknik Penerbangan Palembang. Prospek kerjanya itu dia di perusahaan BUMN Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II, serta di bandara-bandara UPBU. Nah, tugasnya ini tuh dia bekerja sebagai petugas PKPPK di terminal bandara. Nah, program studi ini tuh harus tetap siaga untuk kemungkinan kecelakaan pesawat. Prodi selanjutnya adalah PA ataupun Penerangan Aeronautika. Nah, ini tuh konsentrasinya terhadap informasi pelayanan navigasi penerbangan. Nah, program studi ini tuh menerima lulusan dari SLTA, IPA, dan IPS. Untuk sekolahnya sendiri ini tuh ada di PPI Curug ataupun Politeknik Penerbangan Indonesia Curug.
Prospek kerja dari PA ini tuh kan bekerja di Airnav Indonesia, menjadi bagian dari personel layanan informasi aeronautika. Jadi nanti tuh PA ini tuh yang mengurus informasi-informasi seputar penerbangan seperti cuaca, dia tuh akan berkoordinasi dengan BMKG. Pokoknya semua informasi-informasi akan ditanangani oleh si penerangan aeronautika ini. Program studi selanjutnya adalah OBU ataupun Operasi Bandar Udara. Ini tuh cocok untuk kalian yang mau konsentrasi terhadap operasional seluruh bandar udara ataupun aktivitas di bandar udara. Program studi ini tuh menerima lulusan dari SLTA, IPA, dan IPS. Sekolahnya ada di PPI Curug. Prospek kerjanya itu ada di Angkasa Pura I maupun Angkasa Pura II, serta UPBU. Nanti OBU ini juga bekerja sebagai personil AMC. Selanjutnya adalah Prodi MBU ataupun Manajemen Bandar Udara. Prodi ini tuh hampir mirip dengan MTU ataupun Manajemen Transportasi Udara. Yaitu Prodi ini tuh berkonsentrasi untuk manajemen aktivitas di bandara. Prodi ini tuh menerima lulusan SLTA, IPA, dan IPS. MBU ini tuh ada di Politeknik Penerbangan Palembang dan Politeknik Penerbangan Jayapura. Nah, setelah lulus nih, ini tuh bisa bekerja di Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, dan UPBU. Nantinya juga dia tuh menjadi bagian dari personil AMC. Selanjutnya adalah Prodi TMB, yaitu Teknik Mekanikal Bandar Udara. Nah, Prodi itu menjadikan taruna memiliki keahlian di berbagai bidang mekanikal di bandar udara. Prodi itu lebih fokus untuk mengetahui tentang teknologi mekanik di bandar udara, seperti teknologi traction equipment, AC system, water and pump system, dan alat-alat besar. Prodi ini tuh menerima SLTA SMK IPA. Nah, program studi ini tuh dibuka di PPI Curug. Untuk pekerjaan ini tuh nantinya di Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, dan UPBU. Program studi yang terakhir nih adalah TRBU, ataupun Teknologi Rekayasa Bandar Udara. Prodi itu menjadikan taruna memiliki keahlian teknik berbagai bidang di bandar udara. Prodi ini berkonsentrasi untuk teknologi bandar udara, atau prodi ini tuh menjadikan lulusannya menjadi ahli dalam berbagai pengetahuan terkait bidang teknik bandar udara. Prodi ini tuh menerima lulusan SLTA dan SMK jurusan IPA maupun SMK. Nah, ini tuh diploma 4, jadi pendidikannya 4 tahun, dan ini tuh hanya ada di Politeknik Penerbangan Palembang. Nah, untuk kerjanya ini nanti dia tuh di Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, dan UPBU sebagai personil mekanikal bandar udara, personil listrik bandar udara, atau bisa juga sebagai personil teknik bandar udara. Hal ini tuh dikarenakan lulusan dari TRBU ini rencananya akan memiliki lisensi yang dimiliki oleh lulusan Prodi TMB ataupun Teknik Mekanikal Bandara, Diploma 3 TLB Teknik Listrik Bandara, dan Diploma 3 TBL Teknik Bangunan Landasan. Bisa dibayangin dong, jurusan ini langsung mencakup 3 jurusan lisensi. Jadi kayak ini tuh jurusan yang peluang kerjanya tuh lebih besar lagi dibandingin jurusan-jurusan yang lain. Teman-teman, hanya itu yang bisa aku sampaikan seputar jurusan ataupun program studi yang ada di sekolah penerbangan. Kalau ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.